warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Lailatul Hikmah. Pada kali ini kita akan belajar tentang filsafat kesatuan Islam. Lalu, ada dua subtema yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama, tentang argumentasi mengenai apa itu filsafat kesatuan Islam. Yang kedua, yaitu tokoh-tokoh yang terkait dengan filsafat kesatuan Islam. Oke, kita yang pertama terlebih dahulu yaitu filsafat kesatuan Islam. Sebelum jauh menuju apa itu filsafat kesatuan Islam, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu filsafat terlebih dahulu. Filsafat mengutip dari sebuah ucapan atau pendapat dari salah satu dosen UI Walisono yang bernama Bapak Bidila, yang menyatakan bahwa filsafat bukanlah sebuah keilmuan, namun filsafat adalah bentuk kesadaran diri seseorang. Jadi, filsafat adalah sebuah bentuk pemikiran atau kesadaran dasar dari seseorang. Lalu, mengenai filsafat, dalam kajiannya, filsafat mengkaji tiga hal. Kajian filsafat ada tiga hal. Yang pertama, mengenai filsafat itu sendiri. Yang kedua, tentang ilmu. Yang terakhir yaitu berkaitan dengan kosmologi. Dalam kosmologi terbagi juga beberapa kajian, yaitu tentang ketuhanan, lalu ada manusia, dan alam. Jadi kosmologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan atau hubungan tentang Tuhan, manusia, dan alam. Itu mengenai kajian dari filsafat. Lalu mengenai ruang lingkup filsafat, filsafat mempelajari tentang tiga, yaitu ontologi, lalu ada epistemologi, dan terakhir yaitu aksiologi. Mengenai tentang ontologi yaitu mempelajari tentang sesuatu yang ada atau berpikiran kenapa itu ada, mempelajari ilmu keberadaan dari sesuatu. Lalu mengenai epistemologi yaitu dasar dari kewujudan atau keberadaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu aksiologi yang mempelajari tentang manfaat dari keberadaan tersebut. Contoh yang dapat kita ambil tentang ruang lingkup dari kajian filsafat, contohnya saya mengambil contoh sebuah ikan. Saya berfilsafat, kenapa bisa ada ikan di laut? Kenapa ikan bisa bernafas? Kenapa ikan tidak mati di laut? Sedangkan manusia, jika kelamaan di laut, itu bisa mati. Itu adalah bentuk pemikiran mendasar atau bentuk filsafat saya mengenai tentang ikan. Lalu didukung dengan adanya epistemologi. Epistemologi adalah dasar-dasar mengenai keberadaan tersebut. Epistemologi di sini bisa berupa sebuah keilmuan, baik ilmu agama atau ilmu umum. Membahas tentang ikan, tadi saya berfilsafat, kenapa di laut bisa ada ikan? Dan ikan hidup di laut dan tidak mati di laut.
Nah, di dalam epistemologi, sebuah keilmuan, kita belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Bahwasanya ikan bernafas menggunakan insang, sedangkan manusia bernafas menggunakan paru-paru. Lalu, kenapa ikan bisa berpindah tempat? Karena ikan memiliki sirip untuk bergerak, sedangkan manusia memiliki kaki untuk berpindah tempat setelah bergerak. Itu jika dikaitkan dengan keilmuan umum. Lalu, bagaimana dengan agama, dasar agama? Contohnya dalam Al-Quran, surat Ali Imran, yang menyatakan bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu itu pasti tidak sia-sia. Dan surat Al-Qamar menyatakan bahwa Allah berfirman, Allah itu menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Allah telah menciptakan semua makhluk hidup di dunia ini sesuai dengan takarannya, sesuai dengan kehidupannya, sesuai dengan fungsinya yang ada. Seperti itu. Jadi, jika kita logika, misalkan ikan mempunyai kaki, lantas bagaimana ikan harus berpindah tempat? Misalkan ikan hidup menggunakan paru-paru, padahal dia hidupnya di laut. Lantas bagaimana? Nah, dari situlah epistemologi, dasar-dasar yang ada perlu dikaji, sehingga manusia itu sendiri menjadi manusia yang berpikir kritis sistematis. Lalu aksiologi mengenai manfaat dari keberadaan tersebut. Misalkan ikan tadi, dengan insang ikan dapat bernafas, lalu dengan sirip ikan bisa berpindah tempat seperti itu. Kita telah mempelajari tentang filsafat itu sendiri yang meliputi pengertian filsafat, kajian, lalu ruang lingkup dari filsafat itu sendiri. Lalu kita menuju pada sejarah filsafat yang pada dasarnya dibagi menjadi 3 periode, yaitu awal, tengah, dan akhir. Pada masa awal, Yunani dikenalkan atau dipelopori oleh Thales yang berasal dari Yunani pada abad 6 Masehi. Sering berjalannya waktu muncul filsafat-filsafat Yunani hingga yang terakhir muncul 3 serangkai, yaitu Socrates, lalu ada Plato, dan terakhir Aristoteles. Ciri dari filsafat Yunani yaitu satu, pada filsafat Yunani belum mengenal tentang ketuhanan. Lalu yang kedua, filsafat Yunani ini semua dasar-dasar pemikirannya atau dasar-dasar tingkah lakunya berdasarkan pada filsuf-filsuf klasik. Sehingga yang menjadi ciri yang ketiga dari filsafat Yunani yaitu filsafat Yunani bersifat semu karena berdasarkan pada pendapat seseorang atau pendapat dari filsuf-filsuf sebelumnya. Sehingga perkembangan atau masa kejayaan filsafat Yunani ini mampu ditaklukkan oleh Islam pada Bani Umayyah, pada Khalifah yang kelima, pada kurang lebih sekitar pada abad 8 Masehi. Pada masa itu filsafat telah dikuasai oleh Islam. Namun pemikiran-pemikiran filsafat Islam tidak jauh dari filsafat Yunani. Karena ada sebuah tokoh atau khalifah yang menyatakan bahwa ilmu-ilmu yang ada pada Yunani yang bermanfaat bagi Islam untuk dikaji lagi, seperti ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu aritmatika, logaritma, sehingga filsafat pun masuk dalam Islam. Lalu muncullah khalifah pada Bani Abbasiyah yang mempelopori terbentuknya perpustakaan yang dinamakan dengan Baitul Hikmah. Pada perpustakaan tersebut, para khalifah atau para ulama menerjemahkan buku-buku dari bahasa Yunani menjadi bahasa Arab.
Dari situlah muncul para filsuf-filsuf Islam seperti Al-Kindi yang disebut sebagai bapak filsafat Islam. Mengenai filsafat Islam menurut Al-Kindi, yaitu filsafat adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang keberadaan sesuai dengan kemampuan manusia. Selagi manusia itu bisa, maka bisa dipelajari. Karena tujuan dari pembelajaran tersebut atau tujuan dari filsafat tersebut yaitu guna mengungkapkan kebenaran sehingga manusia dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kebenaran. Lalu muncul lagi seorang filsuf Islam yang bernama Al-Farabi yang disebut dengan Mu'adil Thani atau guru yang kedua. Beliau menyatakan bahwa filsafat adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang maujud, yang hakikatnya mempelajari tentang kebenaran. Tadi kita telah mempelajari tentang ciri-ciri dari filsafat Yunani, yaitu belum mengenal ketuhanan. Sedangkan pada filsafat Islam telah mengenal Tuhan. Sehingga semua keilmuannya didasarkan pada Allah Subhanahu wa taala atau firman-firman Allah. Lalu ciri filsafat Yunani kedua yaitu semua tingkah laku atau pemikiran-pemikirannya berdasarkan pada filsuf klasik atau filsuf sebelumnya. Namun berbeda dengan filsafat Islam yang dimana semua dasar hukumnya, semua yang dilakukan itu berdasarkan pada firman Allah yang terdapat pada Al-Quran, tingkah-tingkah Rasul atau ucapan Rasul atau sabda Rasul yang berada pada sunnah atau Quran atau hadis, lalu ada ijma serta kias. Lalu yang terakhir adalah ciri dari filsafat Yunani yaitu bersifat semu, karena semua didasarkan pada ucapan, tidak ada bentuk tertulisnya. Misalkan filsuf klasik A berkembang seperti ini, filsuf B berkembang seperti ini. Namun berbeda dengan filsafat Islam yang didasarkan pada hukum-hukum yang pasti yang bersumber dari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, serta hadis dari Nabi Muhammad SAW, serta ijma serta kias yang didasarkan para pendapat-pendapat ulama. Kita telah mempelajari filsafat Yunani Islam hingga pada masa akhir bukan Islam bukan ditaklukkan, namun muncullah sebuah filsafat baru yaitu filsafat modern yang dipelopori oleh Tenetis di atas, yang menganggap bahwa bukan dia menolak agama, bukan, namun dia berpendapat bahwa agama itu tidak dapat diukur dengan filsafat. Kita telah mempelajari tentang sejarahnya, serta tidak terasa kita telah menyinggung tentang tokoh-tokoh yang berperan dengan filsafat itu sendiri, yang mendasari di mana sih letak bertemunya filsafat serta ilmu. Kita akan mulai masuk di mana kita akan mempelajari filsafat kesatuan ilmu, letak pertemuan antara filsafat serta ilmu sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Kita kembali lagi mengenai kajian filsafat yang terdapat ilmu, sedangkan ruang lingkup filsafat yang terdapat epistemologi. Epistemologi yang telah kita pelajari tadi di awal yang mengenai tentang dasar keberadaan yang didasarkan pada ilmu-ilmu yang ada. Nah, disitulah letak pertemuan antara filsafat dan ilmu. Dapat kita simpulkan pada pertemuan kali ini bahwa filsafat kesatuan ilmu yaitu dasar pemikiran seseorang yang bersifat sistematis, logis, dan radikal yang berdasarkan pada keilmuan yang ada dan pasti akan kembali kepada yang satu, yaitu
ketuhanan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.